dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di pagi hari ini kami datang kepadamu untuk boleh menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas anugerah dan berkat-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati, penuh dengan pertolongan daripada Allah. Dan hari ini umat-umat-Mu Tuhan, keluarga besar jemaat GBI Hosiana boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dimohon kepadamu Tuhan, ambil alih secara penuh ibadah kami. Berkaryalah Kau di tengah-tengah kami, biar semua kami mendapatkan kekuatan dan semangat daripada Allah. Terima kasih Bapa, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan di dalam ibadah ini, biarlah membawa kekuatan bagi kami dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi. Melalui pujian ini akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Kita mau memuji Dia, menyenangkan hatinya. Hallelujah.
katakan kita mau menyembah nyanyi haleluya haleluya amin amin haleluya ya nyanyi haleluya terpujilah Bapa haleluya engkau dahsyat kami hari ini Tuhan, sedia untuk memberkati umat-umat-Mu Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap jaga hati kita dalam suasana ibadah ini, supaya benar-benar Roh Allah dapat bekerja dan semua kita yang hadir diberkati oleh Tuhan. Saya jemput dengan hormat, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri semuanya. Kita tetap masih memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Maha
Tuhan. Haleluya. Allah yang suci, Dia maha mulia. Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi punya Bapa yang telah maha kuasa, maha kuasa. Yesus, haleluya, amin. Oh, haleluya, Bapa. Selamanya surga bumi pun sempurna. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama. Haleluya. 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 Oh, kudus, kuduslah Tuhan Jesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama. Katakan lebih lagi. Haleluya. Kami mengagungkan nama-Mu Bapa. Pujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kemuliaan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah maha besar. Engkau maha mulia ya Bapa. Engkaulah yang layak disanjung dan disembah. Tuhan, terima kasih. Teruslah Allah bekerja di tempat ini. Kami akan memuji Engkau terus ya Bapa. Mempermuliakan nama-Mu. Berkatilah semua pujian kami. Membawa kekuatan dan berkat bagi kami. Hati kami telah sedia untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama katakan. Amin. Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita. Hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bolehkah berikan salam sehat? Saudara kita kiri dan kanan, depan belakang. Ya, kita semua sehat selalu dan tersenyum. Kita akan mempermuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita kita akan menyanyi bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami yang tak ditahu dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagimu.
tercurah atas kita semuanya. Jangan ragu untuk mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Hallelujah.
Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di pertengahan ibadah kami akan membawa persembahan kami yang sudah jauh-jauh waktu kami persiapkan ya Bapa. Semua berkat yang ada pada kami semua daripada Allah. Dan hari ini kami akan membawa persembahan kami kepadamu yang terbaik Tuhan, yang boleh menyenangkan hatimu. Terimalah Bapa, kami akan membawa dengan perucapan syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui satu pujian kita kepadanya. Siapkan hati kita benar-benar dan nantikanlah dia dengan iman kepada Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hambanya itu betul-betul menjadi bagian dalam hidup kita. Saya coba jemput dengan hormat Bapak Ibu jemaat boleh bangkit berdiri. Kembali kita akan memuji Tuhan untuk boleh menyambut pemberitaan firman Allah. Haleluya Tuhan. Hidup
firman Allah. Haleluya. Lagi-lagi katakan haleluya. Di hati ini balikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau. Haleluya. Di hati, haleluya. Baikmu ya Tuhan, amin. Yesus, Tuhan berada, senantiasa kau di hati, ini inilah kami umat-Mu Tuhan. Berkuasa dalam hati kami Bapa. Tuhan Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus yang kami kenal, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu memperhatikan umatnya, Tuhan yang selalu memberkati umatnya, kami bersyukur pada hari ini ya Allah. Di dalam ibadah kami, di dalam nama-Mu yang kudus, biarlah Engkau boleh memberkati semua jemaat-jemaat, baik mereka yang hadir maupun mereka yang meliput, semuanya diberkati oleh Tuhan. Segala pengharapan yang dinaikkan kepadamu ya Tuhan, Engkau dengarkan. Segala permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan juga dengarkan. Karena kami percaya dalam iman kami bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan kekuatan lewat pemberitaan firman Allah. Kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, oleh karena Engkau memberikan kasih-Mu kepada setiap orang yang Engkau kehendaki. Dan masih banyak lagi orang yang jauh yang juga mendapatkan berkat yang sama. Tuhan, terima kasih banyak. Kami mau untuk menyimak firman-Mu, supaya kami memahami bahwa apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami boleh menjalankannya selaras dengan kehendak Allah. Berkati kami semua ya Tuhan, kuatkan jiwa kami, karena Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi umatnya. Semua umat-Mu di sini berkata bersama-sama, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, salam semuanya. Shalom. Adalah keindahan di mana kalau kita boleh berkumpul di hari Minggu ini bersama-sama. Oleh karena memang kehendak Allah adalah untuk menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Dan itu semua akan memberikan kepada kita sukacita yang besar. Jadi ya,
Terima kasih juga kepada N2S TV ya, yang pada hari ini meliput, dan biarlah berkat yang sama juga dapat dilihat oleh saudara-saudara seiman yang lain, dan apa yang dapat diberitakan pada hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini saya mau berbicara tentang dengan tema mujizat dan ucapan syukur. Baik, sama-sama kita akan membaca dalam nats firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Lukas 17 ayat 11 mulai, saudaraku, sampai dengan sampai dengan 19. Baik, saya akan membacakan dalam ayat yang ganjil, saudaraku mengikuti dalam ayat yang genap ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Sama-sama. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menuju dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka dengan jalan, mereka menjadi kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi ini menunjukkan peristiwa suatu kali Yesus harus pergi ke Yudea, Yerusalem ya. Karena itu ada, kalau kita lihat peta daripada Alkitab, Galilea, Samaria, Yudea. Nah, Yudea itu tempat Yudea atau Yehuda itu adalah di mana ada bait Allah di sana. Nah, ketika itu kita bisa melihat ketika Yesus menuju ke Yudea, dia harus berada di posisi Galilea menyusur ke wilayah Samaria. Nah, saudaraku, biasanya orang-orang Yahudi agak susah berinteraksi dengan orang-orang Samaria. Karena apa? Ya, masalah soal ras, ya rasis atau apapun ya itu. Nah, kadang-kadang itu menyebabkan mereka sangat sulit sekali untuk berinteraksi atau berbicara atau masuk ke kampung-kampung yang menjadi wilayah milik orang-orang Samaria. Orang Samaria juga begitu. Tidak ada sedikit komunikasi, bahkan tidak ada komunikasi, menjaga komunikasi dengan orang-orang Yahudi. Nah, yang kita dapatkan di sini adalah rupanya kalau orang sudah terkena kusta, tidak ada lagi perbedaan itu. Nah, ini yang aneh. Kalau lagi dalam kondisi yang sehat, mungkin mereka tidak akan mungkin berinteraksi atau berbicara. Atau mungkin melakukan ya hubungan-hubungan sosial atau bisa dikatakan perkunjungan, itu tidak mungkin. Tetapi itu hanya dilakukan oleh Yesus yang mengasihi semua orang. Kita bisa melihat dalam sikap Yesus, saudaraku. Yesus itu tidak memandang orang ini dari suku mana, orang ini dari mana, tidak. Yesus itu melintasi dan sengaja dia menyusur wilayah Galilea ke Samaria. Dan sampai kemungkinan di wilayah sebuah desa, nggak disebutkan kemungkinan ya menurut saya itu adalah sebuah desa di wilayah Samaria. Dan karena memang tujuan dia adalah ke Yudea, ke Yerusalem. Apakah yang kita dapatkan dalam hal ini adalah pembelajaran bahwa keterpurukan itu seringkali bisa mempersatukan orang. Kalau sudah sama-sama sakit, masuk rumah sakit, orang kan nggak tanya, kamu dari suku mana? Enggak kan? Sakit apa? Oh, sakit A. Oh, sama dong dengan saya. Jadi merasa sependeritaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sependeritaan inilah yang terkadang bisa membuat orang menjadi kompak, ya, bersehati, bersepikir, dan seterusnya. Yang kita dapatkan kusta pada masa-masa itu hanya mujizat daripada Tuhan yang bisa menyembuhkan.
belum ada obat kusta. Kalau sekarang ya kita sudah bersyukur, ada gejala kusta langsung bisa disendirikan ya, dan bisa diobati. Tetapi pada masa perjanjian lama, apabila ada orang terkena penyakit kusta, memang dievakuasi. Tetapi kemudian ada pembatasan, dibuat pembatasan. Pembatasannya bagaimana caranya? Apa yang menjadi rumahnya, kasurnya, pakaiannya, bakar habis. Supaya jangan menular, karena itu memang penyakit menular. Bila bersentuhan menular. Maka oleh sebab itu di perjanjian lama sebetulnya kehidupan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel itu sangat-sangat bersih sekali. Ya. Mereka mempunyai hukum. Apabila terjadi seperti ini, masa dalam bentuk tidak bagus, harus menyingkirkan diri. Ya, begitu. Orang yang baru melahirkan harus bisa sedikit memisahkan diri dari keluarga dan seterusnya. Nah, demikian pula dengan orang yang penyakit kusta. Ini orang berpenyakit kusta ini posisinya begitu dia sudah ada langsung keluar dari komunitas, berada di pinggiran-pinggiran dan harus agak jauh daripada orang-orang Israel. Orang yang berpenyakit kusta hidupnya bisa dikatakan vonis mati, karena hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi kalau mereka tidak sembuh ya sampai mati tetap penyakit kusta. Dan itu tidak boleh berinteraksi dengan keluarga. Jadi apapun yang terjadi saudaraku, orang berpenyakit kusta itu adalah sangat-sangat menyusahkan dan sangat-sangat kasihan akan hidupnya. Keluarganya harus kehilangan, memberi makan pun juga harus pakai jarak. Kalau ngobrol pun boleh dari jarak agak jauh, seperti yang terjadi pada 10 orang kusta ini ketika harus berbicara dengan Yesus. Yesus, Yesus, Guru. Karena mereka core 10 orang, jadi keras suaranya. Iya kan? Yang kita dapatkan adalah pertama, saudaraku. Dalam keadaan yang menderita, kebersamaan itu muncul. Ya. Kebersamaan itu muncul. Karena apa? Sudah sama-sama nasibnya seperti itu. Tidak pandang dia dari orang Yahudi atau orang Samaria, tidak pandang. Tidak pandang lagi apa sukunya, ya, apa dia punya ras, tidak pandang, semua sama. Maka mereka bisa berteriak dan mereka bisa beriman kepada Yesus. Yesus, kasihanilah kami. Bagi Yesus, ketika orang berteriak untuk minta tolong, Yesus selalu menolong. Bapak dan Ibu sekalian, yang kita dapatkan dalam hal ini adalah Yesus selalu menolong. Banyak orang Kristen banyak mengalami persoalan tetapi tidak mau berteriak. Tidak mau berseru-seru terus kepada Tuhan. Hanya Tuhan, kasihanilah aku. Sudah, setelah itu berbuat dosa juga tetap jalan. Nah, inilah yang memisahkan kita daripada Tuhan. Karena apa? Dosa. Dosa itulah yang membuat Allah, firman Allah mengatakan, bukan kurang panjang tangan Allah untuk menolong, ya, tapi yang memisahkan engkau dengan Allahmu adalah dosamu. Nah, itu firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi kalau seseorang sudah tahu dia itu terpuruk, tapi lalu mencari solusi atau mencari jalan keluar dengan cara-cara yang lain, ya sudah, teruskan aja. Yang Yesus mau adalah mereka sepakat. Nah, kebersamaan ini selalu menarik perhatian Allah dan manusia. Kenapa, saudaraku? Karena sebetulnya ketika orang bisa bersatu, itu mungkin bersatu kalau karena nasib yang sama, tetapi ini menarik perhatian Allah. Apabila sebuah keluarga mengalami sesuatu yang sangat sulit, lalu keluarga itu bersahati, bapak, ibu, dan anak-anak bersahati untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, itu menarik perhatian. Itu menarik suatu perhatian daripada Allah untuk serius memperhatikan. Saya katakan ini karena apa? Karena kalau kita melihat dalam konteks seperti ini, adalah kita bisa melihat bahwa 10 orang dalam nasib yang sama ketika mereka berseru kepada Yesus, Yesus memberikan perhatian. Ya, dari jarak jauh. Yesus hanya katakan apa, saudaraku, di situ? Yesus berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena memang hanya imam yang memutuskan seorang ini tahir atau tidak. Jadi kalau dikatakan memperlihatkan diri kepada imam-imam,
Itu berarti Yesus melihat apakah mereka punya iman untuk berangkat melakukan apa yang seperti dikatakan Yesus atau tidak. Bisa saja mengatakan, ngapain aku kasih tunjuk kepada imam-imam Tuhan? Aku saja masih kena kusta. Itu berarti dia tidak mau melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Ketika dia melakukan apa yang dikatakan Yesus, itu berarti mereka punya iman. Dalam hal ini 10-10-nya punya iman untuk berangkat, pergi menuju kepada imam, ya, supaya diperiksa apakah mereka masih punya kusta. Tapi di tengah jalan ternyata mereka sudah melihat, mereka sudah sembuh. Saudaraku, saya pernah ada wawancara di televisi bagi orang yang kena kusta. Saya nggak tahu nih, karena saya bukan orang medis. Ketika ditanya, gimana nih Pak, ada begini, rasa sakit nggak? Enggak, tapi sudah berdarah loh. Iya, nggak rasa sakit. Jadi itu sebetulnya daging yang busuk, satu-satu busuk. Di tahun 74 saya punya saudara, ya, saudara jauh yang tinggal di rumah kami, dia berpenyakit kusta. Oleh opa saya dan oma saya diizinkan, tetapi anak-anak dilarang untuk bersentuhan. Akhirnya dia dibikinkan gubuk di belakang rumah dan dia tinggal di situ. Kenapa opa dan oma saya mengizinkan? Karena dia melihat ini adalah saudara. Di tahun-tahun 74, 75 sampai saya dengan tamat SD, saudara jauh ini, ya, perempuan, dia ini tetap tinggal sampai akhirnya ketika saya mau tamat SD, dia ternyata sudah meninggal. Ya, meninggal. Yang terjadi adalah opa saya ini memang seorang mantri rumah sakit dan dia selalu suntik, tapi tidak tahu karena mungkin belum ditemukan obat yang jitu, ya, penyakit kusta ini tetap berjalan. Dan di kota Makassar itu di tahun-tahun 70-an luar biasa. Orang yang berpenyakit kusta ini tersebar kemana-mana, ya. Dan kadang-kadang nasibnya kadang kasihan. Dia bersandar di pagar, orang ambil air satu ember disiramkan ke dia, ya, diusir. Jadi tidak ada harganya. Kasihan memang karena kondisi yang seperti itu. Nah, saudara yang tinggal di rumah kami ini, karena rumah kami besar, ya, dia bisa bikin gubuk di belakang rumah. Dia juga ya, kalau dia makan tetap dikasih makan, ya. Namanya dipelihara. Oleh karena apa, saudaraku? Iman Kristen. Oleh karena percaya kepada Kristus, maka kami menerima dan kami juga tidak akan pernah membuang karena dia sudah yatim piatu. Sampai dia meninggal di sana. Yang saya perhatikan dari oma dan opa saya adalah di dalam keadaan yang orang yang seperti terpuruk seperti itu, mereka tidak mengusir atau membuang, tidak. Bahkan mereka terima, sekalipun ada resiko, yaitu tetangga pada komplain. Ini bagaimana dong saudaranya yang berpenyakit kusta seperti ini? Apa tidak jijik kalian tinggal di rumah bersama-sama seperti itu? Opa dan oma saya selalu mengatakan tidak. Dia adalah saudara kami. Dia tidak mungkin kami taruh di mana atau diusir di jalanan, tidak mungkin. Dia tetap kami kasih makan. Itu adalah bukti daripada kasih kekristenan. Tidak diusir. Nah, Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita memperhatikan dalam nats ini, kita bisa melihat bahwa kasih yang mendalam dari Tuhan Yesus Kristus kepada 10 orang ini adalah sesuatu yang perlu sekali kita perhatikan. Yesus tetap menunjukkan dan memberikan belas kasihan lewat kesembuhan mujizat kepada mereka. Artinya Yesus mengerti orang yang berpenyakit kusta ini tidak main-main. Dia kehilangan keluarga, ya, banyak yang dia harus mengalami kehilangan. Bahkan daripada bangsanya sendiri pun dia diasingkan karena dia berpenyakit yang seperti ini. Keterpurukan keadaan yang membuat orang menjadi hancur, ya, bagi Yesus, Yesus mengangkat dan Yesus memulihkan. Dan Yesus menyembuhkan. Tentu dengan iman kepada Dia. Maka oleh sebab itu iman di dalam Yesus itu terus harus bertumbuh. Yang kita dapatkan adalah ketika mereka sudah sembuh, hanya satu yang menyadari.
Ya, hanya satu yang menyadari bahwa dia harus berterima kasih kepada Allah yang sudah menyembuhkan dia. Kesadaran ini sebetulnya kalau saya perhatikan saudaraku, adalah kesadaran oleh karena karakter. Kenapa saya katakan karakter? Ini penting. Karena sebetulnya kalau kita perhatikan, iman, kebersamaan, dan satu tujuan itu menciptakan mujizat. Terjadi mujizat. Imannya apa? Baik, kita akan bertemu dengan imam. Tujuannya kepada imam. Oke, kita sama-sama menuju ke sana seperti yang dikatakan Yesus. Terjadi mujizat. Tapi di tengah jalan hanya satu orang berpikir, loh saya sudah sembuh loh ya. Kalau saya bertemu dengan imam tentu dalam kondisi yang sudah sembuh, sudah tahir. Lalu bagaimana? Siapa yang menyembuhkan saya? Yesus. Saya percaya mungkin orang ini, yang satu orang ini bilang sama teman-temannya, yuk balik yuk. Kita bertemu, kita mengucap syukur dulu kepada Yesus. Tadinya mereka berbicara agak jauh, dan ketika dia bertemu dengan Yesus sudah dalam kondisi jarak yang dekat. Dan Yesus Yesus mengakui dan Yesus kagum dengan orang ini. Dan dia berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus bertanya, kok satu orang yang mengucap syukur? Satu orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Orang Kristen ketika sudah ditolong oleh Tuhan, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan gimana? Ya Tuhan, terima kasihlah Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Sudah, gitu aja. Ya. Padahal tadi sebelum ketika sakit, ketika mengalami keterpurukan, Tuhan, kalau Engkau tolong saya Tuhan, aku akan menjadi pelayan yang setia. Setia Tuhan. Aku tidak main-main. Aku akan serius kepadamu Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan Yesus. Seluruh hidup dan keluargaku juga akan melayanimu. Ya. Bahkan aku melayanimu Tuhan, dalam usahaku ini pun ku persembahkan kepada Tuhan. Ya, setelah tertolong, dia tidak lagi ingat kepada janjinya. Ya sudahlah Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menolong. Ya kan? Tidak sedikit ketika orang sakit, oh Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku akan sungguh-sungguh juga untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ketika sembuh, kemana dia? Apa yang dia lihat-lihat? Hari Minggu tuh enak untuk mancing-mancing di pinggir-pinggir. Ya. Enak untuk melihat ayam-ayam jago. Ke situ. Salah sekali, saudaraku. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin ketika Allah menolong kita dalam setiap waktu, ya, kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia. Makanya tidak banyak mujizat kadang-kadang terjadi karena apa? Karakter ucapan syukur. Ucapan syukur itu seharusnya bisa dilatih kepada anak-anak. Kalau orang kasih sama kamu kue, nak, bilang apa sama tante itu? Tante, terima kasih. Ajar anak-anak. Kan kebanyakan anak-anak begitu, dikasih diam saja. Kalau di TK yang kami bentuk, setiap dikasih, Opa, terima kasih. Bagus. Ya, nanti Opa kasih lagi ya. Oma, terima kasih. Karena apa? Mengucapkan terima kasih itu harus diajar. Ketika sudah diajar dari kecil, ketika dia sudah bertumbuh dan besar, ya saudaraku, tidak susah untuk mengucapkan terima kasih. Saya isi bensin saja. Ketika isi bensin, saya tutup. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Sebetulnya kalau dipikir apa yang terima kasih? Kau isi saya bayar. Tidak ada hutang apa-apa di situ. Tapi tetap saya mengucap terima kasih karena dia sudah melayani. Bapak dan Ibu, kalau kita biasa seperti itu, maka kita akan ingat juga, Tuhan sudah tolong sama saya ya. Oleh sebab itu saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Begitu caranya. Anak datang, ya. Kemarin saya pernah ingatkan sama siapa ya, ada seorang gerejanya sudah dibantu. Sudah terima kasih belum? Oh iya ya. Telepon sekarang. Telepon, Bapak Ibu begini, aduh saya minta maaf ya. Kemarin saya tidak konsentrasi, tapi hari ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak bantuan Bapak dan Ibu.
Oh iya, nggak apa-apa, terima kasih juga sama-sama. Nah, kita mengucapkan terima kasih, hati kita lega. Orang yang mendengarkan terima kasih, dia juga berterima kasih, bersyukur. Dia juga hatinya lega. Baik nih orang nih. Artinya gini, baik nih orang. Ini orang yang tahu diri gitu. Ya kan? Tahu diri nih orang nih. Nah, kita seperti itu. Jadi ketika kita biasa mengucapkan terima kasih kepada sesama kita, maka tidak akan susah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dalam hati apa? Dalam hati yang penuh ketulusan, hati yang penuh dengan kekaguman akan kebaikan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, selalu saya mengucap syukur pada Tuhan untuk melihat semua keadaan. Ya, demikian pula dengan pembangunan gereja. Saya suka melihat ada Tuhan. Satu hal lagi ini, tolong Tuhan, ingin seperti itu. Terima kasih. Ya, segala sesuatu yang Tuhan Allah berkati, Tuhan Allah beri, ku bersyukur pada Tuhan. Karena semua itu adalah karya Tuhan, kebaikan Tuhan bagi umatnya. Orang yang berpenyakit kusta ini adalah orang yang sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk kesembuhan itu. Dia berterima kasih karena apa, saudaraku? Karena melihat bagaimana yang tadinya mustahil, yang seharusnya tidak dapat dilakukan, yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupannya, ternyata dia bisa menerima anugerah Tuhan, kesembuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan cara dia berpikir. Itu akan sangat membuat dia itu begitu terkesima. Luar biasa saya disembuhkan. Luar biasa yang terjadi dalam diriku ini. Aku bisa diterima kembali dalam keluargaku. Aku bisa berinteraksi dengan tetangga-tetanggaku kembali. Aku dinyatakan sembuh. Aku tidak sakit lagi. Saya bisa kembali melakukan semua aktivitas saya. Mungkin bisnisnya yang sudah mulai agak goyang-goyang, dia bisa perbaiki lagi. Dia bersyukur. Ya. Tapi yang 9 ini tetap jalan aja terus. Tapi yang satu ini bisa kembali kepada Yesus dan berterima kasih secara khusus. Hari ini saya mau mengajak kita untuk berterima kasih kepada Tuhan secara khusus. Ya, coba kita kembali renungkan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Apa yang Allah sudah lakukan, mujizat apa yang sudah kita terima. Kita ingat kembali semuanya itu. Ya, kita ingat kebaikan-kebaikan Allah. Jangan kita bilang, itu cuman kecil Tuhan. Oh, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Aku sudah selamat dari maut Tuhan. Aku bisa tetap ada sampai saat ini. Aku bisa segar sampai saat ini. Bisa sehat sampai saat ini. Kalau melihat pada zaman pandemi COVID yang lalu, begitu banyak orang yang harus menghadap Tuhan. Tapi kalau kita masih bisa sehat, kita bersyukur, bisa dilewatkan. Mungkin kena gejala-gejalanya iya, tapi toh sembuh juga. Ini kan suatu anugerah Tuhan. Dan tidak bisa kita hanya berdiam begitu saja. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya bagi kadang-kadang orang-orang atau jemaat-jemaat yang malas beribadah. Saya mau terus terang aja, saya mau ketegaskan. Jangan kita terus seperti itu. Giliran sudah datang malapetaka itu, baru kita ingat Tuhan. Jangan. Di saat kita sehat, di saat kita kuat, mari kita rendahkan hati kita. Bahwa semua itu kudapatkan karena Tuhan. Ya, aku lakukan ini karena Tuhan. Aku masih bisa punya keluarga yang baik, anak-anak yang bertumbuh, itu karena Tuhan. Maka kita harus memperhatikan itu. Nah, bisa kita hanya bilang, itu karena memang usaha saya. Jangan. Ya. Semakin tua harus semakin berubah. Bukan semakin tua semakin jadi. Bukan. Harus berubah. Ya kan? Pepatah mengatakan, semakin tua semakin jadi. Tua-tua apa? Tua-tua kalau keladi tua tuh enak, saudaraku. Ya, itu enak itu. Keladi itu sama dengan talas nggak ya? Oh ya. Jadi saudaraku, semakin jadi. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, pendeta, dia berulang tahun. Ada yang teman-teman, oke, semakin tua semakin berminyak.
Bingung dia. Apa? Semakin tua semakin berminyak. Memangnya kelapa atau apa? Iyalah. Semakin tua semakin berminyak, berarti semakin dipakai kan, semakin hebat. Maka kita pun semakin tua semakin karakter itu, ya saudaraku, semakin menyerupai Kristus. Itu maksudnya. Semakin tua bukan semakin jauh dari Kristus, tapi harus semakin menyerupai Kristus dalam karakter. Belas kasihan itu semakin mendalam, saudaraku. Ya. Kemarin saya agak tertemplak. Ada sebuah foto yang saya lihat di media sosial, Gubernur Jawa Barat sedang menyampaikan pidato. Dia sedang merasa sedih karena anaknya meninggal, ya kan? Di saat dia meninggal, di sampingnya ada istrinya. Saya perhatikan, bukan saya perhatikan apanya, yang saya perhatikan tangannya. Rupanya tangannya memegang istrinya gitu, tangan istrinya. Mantap ini, ya. Walaupun contoh seperti itu memberikan contoh seorang suami kepada istrinya. Ku bilanglah sama istriku, kayaknya belum pernah ku pegang-pegang tanganmu. Dia bilang, apaan? Pegang tanganku seperti kayak pegang layang-layang, katanya begitu. Ya, gimana ya? Ya begitu. Jenderal Andi Perkasa itu kalau mana-mana kan digandeng istrinya kan? Begitu. Sampai dalam sebuah komentar, istrinya berkata gini, memang suamiku tahu bagaimana menyenangkan hati istrinya. Ayah, aku dengar baca begitu, ada juga yang kurang dalam diriku ini. Bapak dan Ibu sekalian, ya, berbicara tentang bersyukur, ya itu salah satu buktinya. Jadi bukan berarti setelah kebaktian yang suami pegang istrinya terus turun ke bawah. Memang bagus juga sih, bagus, ya, bagus juga begitu. Tapi artinya di sini perlu diperhatikan, ya, bagaimana kalau kita masih punya keluarga, kita harus menjaganya, ya. Kalau ada yang sudah terpisah, itu kehendak Tuhan, tetap harus mengingat kebaikan Allah itu. Nah, itulah sebabnya di dalam keluarga harus selalu merupakan bentuk daripada supaya mujizat Allah itu terjadi. Amin. Iman, kebersamaan, dan tujuan itu harus menjadi warna daripada keluarga. Ya, kalau masih belum, ya namanya kita belajar sama-sama, enggak apa-apa. Selama kita hidup tetap kita upayakan untuk berkonsentrasi untuk itu. Ya, aku bersama anak-anak, ya, bersama keluarga. Jadi kami sekarang sudah mulai, ya pelan-pelan lah bagaimana untuk supaya bisa merawat. Karena kebanyakan yang saya dapatkan, saudara-saudaraku, ya, tidak sedikit juga dari kalangan para rohaniwan, semakin tua usia pernikahan kok semakin banyak retak-retaknya. Ini tidak boleh terjadi sebetulnya dalam kalangan umat Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus. Setiap waktu usia pernikahan itu harus dihormati, harus dirawat. Amin. Ya, harus dirawat terus. Tahun ini usia pernikahanku yang ke-28, ya, hafal dia, ya, ke-28, ya, harus banyak dirawat. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lebih tua lagi, harus dirawat. Bagaimana kita merawatnya? Ya, kebersamaan tadi, ya, jangan di saat penderitaan baru kita bersama-sama. Atau di saat senang-senang saja bersama-sama, penderitaan tidak mau, jangan. Tetap harus bersama-sama. Laki-laki atau kepala keluarga harus menjadi motivator. Nah, anak-anak jangan lupa hari Minggu ya, lah dari hari Sabtu. Tolong siapkan pakaianku, pakaian semua sudah disetrika, supaya kita bisa beribadah di hari Minggu sama-sama. Harus begitu, ya. Jadi saudaraku, kalau bisa pakaian mau gereja itu jangan kau setrika pada hari Minggu. Sudah mau jam berapa masih setrika? Aduh,
Nah, nanti suami cari, mana kaos kakiku mak? Ya tahu di sana, kamu sudah ambil. Akhirnya dia gereja, bajunya merah, celananya hijau, sepatunya putih, ya, kaos kaki entah warna apa. Itu namanya apa? Pelangi. Bapak dan Ibu jangan begitu ya. Kalau untuk ibadah harus menjadi prioritas. Orang yang bersyukur kepada Tuhan harus menempatkan prioritas untuk beribadah kepada Allah. Amin. Atau begini, yang penting asal pakaian sajalah. Yang penting datang ke gereja. Oh, bukan begitu. Bagaimana keanggunan seorang wanita, kegagahan seorang laki-laki akan dilihat. Wah, ketika dia datang, dia lihat, oh mantap. Itu baru. Ya. Kalau sudah istri berangkat dulu, suami berangkat kemudian, itu kurang cantik. Ya. Walaupun masing-masing punya kendaraan. Sama-sama. Betul? Sama-sama, ya. Satu becak, semua kita satu keluarga. Itu juga namanya mantap. Ya. Pulang gereja sama-sama. Bentuk kekeluargaan, kebersamaan itu akan kelihatan. Jangan suaminya jalan di depan, istrinya di belakang bawa anak, suaminya di depan. Itu namanya dorong gerobak, saudaraku. Atau baris. Ya. Saya percaya Jumat Hosiana nggak ada yang baris. Ya. Tapi kalau naik ke atas kadang-kadang baris kulihat. Karena jalannya menanjak ya. Ya. Kadang-kadang baris. Tapi kita berharap tidak akan pernah seperti itu. Ya. Wih, bapak si itu dia gandeng istrinya pulang gereja, mantap. Ya. Ini menjelang ulang tahun gereja akan ku sortir dulu ya. Siapa di antara jemaat-jemaat yang harmonis ya. Ya, diam-diam nanti saya mau ambil suruh kepada remaja. Tolong dipotret dulu. Nanti kumpulkan sama saya. Saya sortir. Wah, mantap ini. Nanti kita tayangkan di di PowerPoint. Kita akan mesti jemaat yang ideal, jemaat yang jadi teladan. Kita tidak inginkan ada yang terjadi hal-hal yang tidak bagus ya. Ketika iman, kebersamaan dan satu tujuan itu menciptakan mujizat Bapak dan Ibu, maka karakter yang selanjutnya adalah karakter bersama-sama juga bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih karunia-Nya. Karena seperti itulah kita dibentuk, karena Allah inginkan kita itu semua menjadi umat yang betul-betul bisa menjadi contoh. Sementara di dunia ini orang sudah kehilangan bentuk, kehilangan contoh. Maka umat Tuhan harus bisa menjadi contoh dengan melihat kepada firman Allah, kepada Alkitab, apa yang diajarkan dan itu yang diterapkan. Dalam kehidupan ini akan kelihatan kekompakan semuanya. Amin. Tuhan mau memberkati kita semua dan kiranya seluruh mujizat-mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Allah tercurah dalam hidup kita ketika di dalam keluarga itu ada iman, kebersamaan dan tujuan, dan di samping itu juga ucapan syukur kepada Allah. Saya tidak perpanjang firman Tuhan dan mari kita akan datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Saya mau mengajak kita semuanya secara khusus berterima kasih kepada Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa.
jadikan. Hari ini ketika firman Allah disampaikan kepada kita, satu hal yang Tuhan inginkan adalah muncul dari dalam dasar hati kita yang terdalam untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaikan-kebaikannya yang luar biasa bagi kita tidak mungkin kita lupakan. Apapun yang Tuhan sudah berikan, yang sudah berkati, yang sudah jawab dalam doa-doa kita, harus kita ingat dan kita syukuri. Semuanya itu adalah membentuk karakter kita menjadi umat atau orang-orang yang telah ditebus untuk tahu berterima kasih kepada Dia. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu menolong siapapun. Dia tidak pernah menghitung-hitung, tidak pernah membangkit-bangkit. Tapi kita sebagai orang yang tahu berterima kasih, bersyukur pada Dia. Keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita adalah keselamatan yang kekal, yang tidak mungkin kita mempermainkannya. Kita harus bersyukur kepada Dia. Yang sakit yang sudah disembuhkan, berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh dalam anugerah Allah, kita syukuri, terima kasih kepada Tuhan. Perekonomian keluarga yang Tuhan tolong, kita juga syukuri. Belas kasihan kepada banyak orang, kita berterima kasih. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Nya itu tinggal dalam hidup kita dan kita menjadi rumah Tuhan. Rumah yang dimana Allah boleh berfirman, pakai kita. Karena tubuh kita dikatakan sebagai bait-Nya, bait daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
Segala pujian syukur hanya kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi, yang telah menebus umatnya. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Biarlah lewat ibadah pada hari ini, kasih dan kekuatan, persekutuan semakin erat ya Bapa, baik kepada Tuhan maupun di antara sesama kami. Lebih dari itu Tuhan Yesus, sebagai umat yang percaya, kami mendoakan untuk saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Mereka yang menghadapi sakit penyakit, mereka yang menghadapi kesusahan kehidupan ya Tuhan, baik mereka juga yang mengalami hal-hal lain yang membuat mereka tertekan. Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan dan kebebasan bagi mereka, sukacita yang mendalam. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah boleh memberkati, memberikan jalan keluar kepada mereka, penghiburan kepada mereka, sehingga mereka juga melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia. Indonesia banyak mengalami hal-hal yang semakin baik ya Bapa. Kepemimpinan daripada Presiden kami Joko Widodo diberkati oleh Tuhan. Para pembantu atau para menteri dan semua hal yang terkait dalam kepemerintahan, bahkan sampai kepada kota kami Sibolga Tapanuli Tengah, Allah memberkati untuk pemimpin-pemimpin kota kami, baik bupati maupun wali kota. Tuhan Allah yang menolong dalam segala sesuatunya, sehingga takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Sehingga ya Bapa, negara atau bangsa ini terpimpin dengan baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan saja. Berkati rakyat Indonesia ya Bapa, kondusivitas, keberagaman, kemajemukan yang ada merupakan kekayaan, di mana kami saling mengapresiasi, saling mendukung di dalam Indonesia yang baik, Indonesia yang baru, Indonesia yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, Indonesia diberkati oleh Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk semua. Sebentar umat-Mu akan pulang. Berkatilah mereka dalam perjalanan. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka telah ikrarkan dalam kebersamaan. Tuhan Yesus berkati, karena kami tahu segala sesuatu yang ada itu oleh karena berkat Tuhan kepada jemaat-jemaat yang Engkau kasihi dan yang Engkau telah tebus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih memberkati lingkungan kami, memberkati kota ini di dalam kebaikan, di dalam kebersamaan, di dalam pembangunan bersama. Hal-hal yang baik tercurah dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itulah kami boleh disebut sebagai umat yang berbahagia, karena kebaikan yang daripada Allah turun ke atas semua umatnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami mengangkat tangan menerima berkat daripada-Mu. Firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan, kami terima semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah diberkati, kami mengucap syukur dan bersama-sama kami mengatakan amin. Tuhan memberkati. Lord.